لو كان بيننا الحبيب. Kita lanjutkan hadirin, makruhatus shaum, hal-hal yang makruh dalam puasa. Samaniyatun, ada 8. Makruhnya puasa ada 8. Yang pertama al-alqu. Alqu ini mengunyah. Ai madghuhu biduni an yanfasila minhu syai' ilal jauf. Artinya mengunyah tanpa masuk ke dalam rongga. Hanya ngunyah saja. Sekalipun ngunyah tidak masuk rongga, tetap hukumnya tidak batal puasanya. Tapi kalau sampai ngunyah kemudian masuk ke rongga, maka batal puasanya. Wa illa madhuhu biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawfi wa illa sara muftiran. Kalau sampai masuk ke dalam rongga, maka jadi batal puasanya. Jadi Habibie ngunyah-ngunyah orang batal, tak ngunyah apa, daging ayam, ngunyah apa, ngunyah sate, ngunyah tok orang batal makruh. Ya ngunyah suwe-suwe lagi batal ini. Siapa sih manjamin itu jam 2 awan ngunyah sate terus ora dilek, siapa sih manjamin? Sate lagi puasa tak ngunyah tok tak buang maning, enggak bisa. Jadi ini makruh, mengunyah sesuatu makruh. Yang kedua, dzauqut ta'am biduni hajah. Ini bukan batal ya. Ini makruhnya puasa, enggak batal tapi makruh. Yang kedua, nyicipi makanan. Nyicipi biduni hajah ma adami wusuli syai'inil jauf, tanpa hajat disertai tidak sampainya sesuatu ke dalam rongga. Wa amma li hajah fala yukrah. Ya, jadi nyicipi makanan enggak ada hajat, kecuali ada hajat. Kita orang peracik obat. Nah, obatnya kudu dirasakan. Kalau nggak dirasakan nanti komposisinya salah, bisa bermasalah misalkan, dan harus hari itu juga. Adapun kalau nyicipi masakan sebenarnya hanya makruh saja, cuman ya lebih baik jangan dilakukan di siang Ramadan. Sehingga panjenengan ibu tinggal masak bae, engko adzan Allahu Akbar tembe nyicipi. Paham ya? Aja nyicipine pas ya, pas masak awane, nyicipinya kapan? Nanti kalau adzan maghrib kan gak ada masalah. Ya sementing aja diasini, oh iya sacuil bae. Engko wayahe maghrib tinggal ditambahi. Oh iya. Kalau ada hajat maka enggak makruh. Ya, tapi jangan sampai masuk ke dalam rongga. Yang ketiga al-ihtijam, berbekam. Tahu bekam? Wa huwa ikhrajud dam fayugrahu khurujan minal khilaf. Ya, ikhrajud dam, mengeluarkan apa istilahnya, darah dari tubuh, namanya bekam. Namanya apa? Bekam. Ya ini makruh karena keluar dari khilaf, supaya kita enggak terjebak dalam khilaf atau perbedaan pendapat. Ya. Kenapa? Karena ada yang membatalkan, ada yang nggak membatalkan, ada yang, makanya untuk keluar dari khilaf hukumnya makruh, mending jangan dilaku. Wa li'annahu yurithu da'fu, dan begitu pula hadirin, orang bekam karena mengeluarkan darah ini juga menyebabkan kelemahan. Puasa-puasa bekam getih dijukut, lemes ente. Ya, karena melemahkan badan. Wa kama tukrahu lahul hijamah yukrahu lahu an yahjuma ghairahu. Sebagaimana kita dimakruhkan untuk berbekam, makruh pula membekam orang lain. Ya, tukang bekam leh. Nanti si tukang bekam kalau puasa jangan bekam orang, hukumnya makruh. Berbekamnya makruh, membekam orang lain hukumnya apa? Makruh. Yang keempat, majjul ma'i ba'dal iftar, memuntahkan air setelah buka. Ai ikhrajuhu minal fam, yaitu mengeluarkan air dari mulut.
fayadhabu ma bihi min barakatis shaum, itu akan menghilangkan keberkahan puasa. Mungkin saking jijine mambu cangkeme dewek, mambune kan batang nggih. Dudu bacin maning sore mesti mambune rada batang. Lah, mau minum jijik bau ini, nyong kumur-kumur dingin tak buang, nggak boleh hadirin. Itu baunya itu berkahnya puasa hadirin. Baunya mulut apa? Berkahnya puasa. Jadi mulane panjenengan aja adu-adu sing ana wong ngomong nyipret wah berkah ya. Berkahnya puasa ini. Ya, jadi jangan terus dikumur, ini puasa seharian mungkin rongga mulut kita nggak disikat nanti ada bakterinya, kumur-kumur supaya enggak. Itu berkahnya puasa telan. Ya, ini masalah ini hadirin pernah disebutkan sama dokter zaman sekarang, alhamdulillah ketemu ya. Bahkan bangun tidur kita ini sebenarnya sebaiknya nggak langsung sikat gigi. Bangun tidur nggak langsung sikat gigi karena masih ada apa? Kelalen yang suaka aja langsung dinung baik. Di situ ada sesuatu yang menguntungkan bagi tubuh kita. Nggak tak baca maning apa selalennya. Nah begitu juga puasa hadirin. Puasa pun demikian. Jadi bukan hanya ada zat-zat yang terkandung di dalamnya, tapi memang di situ keberkahannya orang puasa. Cangkem sedina ora mangan membune bacin tak umur dingin, jangan. Minum dibawa masuk ke dalam tubuh. Paham ya? Kemudian yang kelima al-ghuslu bil inghimas walau kana al-ghuslu wajiban. Yang kelima mandi dengan cara menyelam. Mandi dengan cara makruh ini hadirin. Makruh. Ya, apalagi kalau yakin kalau itu masuk ke dalam lubang maka batal puasa kita. Ana istilah sambil menyelam minum air. Aduh saya nyelam bayi san nginung sacuil kan orang ketara. Ini makruh hukumnya. Ya, jadi jangan mandi sambil menyelam. Kalau sekarang nggak ada orang mandi sambil menyelam. Kalau dulu banyak karena bak mandi ini gede-gede. Zaman saya 1 kali 1 aja jarang. 50 kali 50 bak mandinya. Ya. Ini makruh mandi sambil nyelam sekalipun mandi wajib. Yang keenam as-siwak ba'da zawal li'annahu yudhibur al-fam. Memakai siwak sebelum sesudah zawal. Zawal itu masuknya waktu zuhur, tergelincirnya matahari. Tengah-tengah matahari tengah-tengah namanya istiwa. Tergelincir ke barat sudah masuk waktu itu namanya zawal. Ketika tergelincir namanya apa? Zawal. Setelah zawal maka makruh pakai siwak. Ini sebagian besar pendapat ulama. Ulama mengatakan setelah ini kenapa? Karena akan menghilangkan baunya mulut. La khulufu fami shaim adyabu indallah min rihil misik. Dalam hadis disebutkan dan baunya orang yang berpuasa, bau mulutnya, maka besok di sisi Allah ini baunya seperti baunya minyak misik. Makanya makruh menghilangkan bau mulut. Ini menurut sebagian ulama, sebagian besar bahwa makruh siwakan setelah zawal. Setelah apa? Akan tetapi hadirin, waqtarul Imamun Nawawi adamul karahiyah. Adapun Imam Nawawi, khusus Imam Nawawi, beliau mengatakan tetap sunnah memakai siwak walaupun setelah zawal dan tidak makruh. Dan Imam Syafi'i berpendapat setelah zawal tidak makruh pakai siwak. Dan pendapat ini juga diikuti oleh guru-guru kami. Habib Umar tetap pakai siwak setelah zuhur. Sore pun demikian. Kenapa kok tetap memakai? Dan beliau berpendapat bukan makruh. Karena bau mulutnya orang yang sedang puasa itu dihasilkan bukan dari rongga mulut, tapi dari dalam perut. Contoh panjenengan sikatan wis jam 2 awan sikatan sampai bersih, sampai wangi sudah. Jam 4 ngobrol maning mambune tetap bacin nanti. Sekalipun sudah sikatan karena sumber baunya bukan dari rongga mulut tapi dari dalam perut. Makanya Imam Nawawi berpendapat sumber baunya mulut ini bukan dari mulutnya tapi dari perut. Makanya tetap
menggunakan siwak setelah zawal. Terus bagaimana kita? Ya kalau saya ngikuti guru-guru saya, tetap setelah zawal siwakan. Ya, setelah zawal siwak lo ya, siwak bukan sikat gigi yang ada odolnya. Sebab nih sikat gigi ana odole terus panjenengan sampai masuk ke dalam rongga dan yakin itu masuk batal puasanya. Mulane sikatannya sadurunge subuh, pada saat sahur, makan dipercepat, selesai makan kemudian sikat gigi, wis aja sikatan maning. Kenapa? Kalau sikat gigi pakai odol, ya yang dikhawatirkan masuk ke dalam rongga. Kalau pakai siwak enggak hadirin, kecuali ulune brodol manjing kekelek bisa batal. Ya, cuman kalau kita pakai siwakan ini enggak sampai masuk. Tapi kalau pakai sikat gigi plus odol, ini banyak masuknya. Yo ya, kadang ngecepretan sacuil langkane sih, rada semriwing. Terus ente tetap puasa. Tetap dihitung puasa. Ya ora batal itu. Ya. Bun, ini masalah siwak. Kemudian yang ketujuh, kasratus syiba' wan naum wal khawdu fi ma la ya'ni li'anna dzalika yudhibu faidatas shaum. Yang ketujuh, banyak kenyang dan banyak tidur, makruh hadirin. Loh Bib, katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, tidur di waktu tertentu. Cuma ning sing subuh anjuk maghrib turu, ya, itu bukan ibadah hadirin, nglalu garane. Garane wong sing lagi latihan mati. Yang bakal sampean nyoba latihan apa? Mati. Apa turu suwe nemen ki ora ngenah ini orang seperti ini. Ya, jadi banyak kenyang, terlampau kenyang dan banyak tidur ini makruh. Juga melakukan hal yang sia-sia. Ah Bib menunggu buka dolanan remi. Apa manfaatnya? Orang nggak duitnya terus apa manfaatnya? Kan nggak ada manfaat. Nunggu buka dolanan PS. Apa manfaatnya? Ada nggak? Maka masuk kategori makruh. Nggak batal puasanya, cuman kenapa? Karena melakukan hal yang sia-sia, banyak makan, terlalu kenyang, kemudian banyak tidur, ini akan menghilangkan faedahnya puasa. Yang kedelapan, tanawulu syahawatil mubahah minal mashmumati awil mubsarati awil masmu'at, yaitu sampainya keinginan yang mubah dalam kepada diri kita, baik itu penciuman, mubah ini hadirin. Ya. Ngambung sate singkat doan, mubah hadirin. Ya. Cuman kalau dilakukan ketika orang itu puasa, maka hukumnya apa? Makruh. Orang ada orang pat yang ngelih nemen, jadi ana mambu sate. Ya, atau dia melihat sesuatu yang mubah sebelumnya hadirin, melihat sesuatu yang mubah, tapi ketika puasa ini ya, maka hukumnya makruh. Atau dia mendengar sesuatu yang keinginan yang mubah dari pendengaran ya, misalkan apa ini yang mubah, nah, yang mubah misalkan dari pendengaran, pembicaraan, sudah ada orang ngobrol, yang ngobrolnya bukan masalah agama, bukan masalah akhirat, bukan masalah sesuatu yang bermanfaat, ngobrol tok doim, dengarkan kita sesuatu yang mubah, ya tapi lebih baik ditinggal. Inilah 8 hal yang termasuk makruhnya puasa.